Kalau ada yang tanya kepada saudara, untuk apa berdana? Apa jawaban yang pertama? Berdana itu baik, berdana itu terpuji, tidak dicela, berdana itu membahagiakan untuk diri saya sendiri sebagai si pemberi, juga orang lain yang menerima. Masalah surga dan neraka ada atau tidak enggak penting. Masalah hukum karma itu ada atau tidak ada itu juga tidak penting. Jangan dipikirin sia-sia. Kalau lapar cari makanan makan, nanti kenyangnya datang sendiri. Pada saat ini kita berkumpul di sini dengan satu tujuan untuk memanfaatkan momen Sanggadana di masa Katina ini bersama-sama para umat Buddha yang mempunyai keyakinan kepada Tiratana melakukan perbuatan berdana atau memberi kepada Sangga. Tentulah memberi atau berdana bukan hanya saat-saat seperti ini saja. Para umat Buddha bahkan mungkin setiap hari juga praktek memberi atau berdana. Tetapi pada masa-masa seperti ini, setelah biku menyelesaikan masa wasa, kemudian memberikan kesempatan kepada para umat untuk berdana kepada Sangga, ini momen yang berbeda. Para biku selama 3 bulan menyelesaikan masa wasa itu diibaratkan seperti seseorang yang mengelola lahan. Batu-batunya disingkirkan, rumput-rumputnya dibersihkan, lahannya digemburkan, dijadikan subur. Para umat Buddha yang bijaksana tentu tidak menyia-nyiakan ladang yang subur tersebut. Kalau ada ladang yang subur tidak ditanami, maka tidak akan menghasilkan apapun. Saya mendengar di Tangerang ini khususnya umat Buddha sangat antusias sekali mengikuti Sanggadana di masa Katina ini. Bukan hanya satu wihara, siangnya dia berdana di sini, di tempat lain, di mana lagi. Bahkan satu hari bisa 2, bahkan 3 saya mendengar. Kalau orang seperti ini diibaratkan orang yang punya lahan yang banyak. Di sini punya kebun, di mana lagi punya kebun, di mana lagi punya kebun. Jadi banyak yang ditanam, tentu hasilnya juga banyak. Nah, ibu bapak saudara-saudara, yang mengajarkan perbuatan berdana atau memberi bukan hanya Buddha. Yang lain juga mengajarkan untuk memberi, untuk berdana. Betul tidak? Lantas, apakah yang Buddha ajarkan tentang berdana atau memberi ini sama dengan apa yang orang lain ajarkan? Apakah tidak ada bedanya? Nah, ibu bapak saudara-saudara sebagai umat Buddha harus paham betul kenapa saudara-saudara berdana. Oh Bante, saya berdana ini karena ada karma baik. Kalau tadi membaca Nidikanda Sutta, dari perbuatan memberi bisa terlahir jadi orang-orang yang berkedudukan, terhormat, ya. Kemudian bahkan setelah kematian bisa lahir ke alam surga. Jadi jadi karena ada karma maka saya memberi, Bante. Ada lagi yang lain mungkin mengajarkan dia berbuat baik supaya mengumpulkan pahala.
kalau tidak berbuat baik, bukan pahala yang dikumpulkan, dosa. Jadi takut nanti kalau pahalanya kurang, dia lahir di alam-alam neraka. Jadi orang berbuat baik karena untuk mengumpulkan pahala. Apakah itu yang Buddha ajarkan tujuannya supaya kita berdana? Nah, ini kita harus paham betul. Kalau ada yang tanya saudara, kenapa saudara kok mau berdana? Bukan cuman di sini, di mana-mana umat Buddha kok mau berdana? Apa sih motivasinya? Saudara harus bisa menjawab dengan tepat. Masalah hukum karma itu ada atau tidak ada, sesungguhnya tidak penting. Saudara-saudara mau berdana, alasan yang pertama, karena berdana itu baik. Berdana itu terpuji. Berdana itu tidak tercela. Itu saja sudah cukup untuk jadi alasan. Kalau berdana atau memberi ini lawannya mencuri. Kalau saudara telah melakukan perbuatan memberi atau berdana, saudara pasti bisa membedakan kondisi batin setelah saudara memberi dibanding kondisi batin setelah saya mencuri. Bisa melihat perbedaannya. Ada beda tidak antara berdana dengan mencuri? Kondisi batinnya mana yang lebih membahagiakan? Tentu berdana. Setelah saudara berdana, saudara renungkan kembali, saudara akan memperoleh kebahagiaan dari perbuatan baik tersebut. Ya, terima kasih. Ada kebahagiaan setelah saudara berbuat baik. Dibandingkan berbuat yang sebaliknya, saudara mencuri. Setelah saudara melakukan perbuatan itu, bagaimana kondisi batin saudara? Tentu was-was, khawatir, takut. Jadi kenapa saudara mau berdana? Karena berdana itu baik, berdana itu terpuji, berdana itu tidak tercela. Kalau saudara melakukan perbuatan berdana, yang pertama kali memperoleh manfaat adalah diri Anda sendiri. Kapan saja saudara ingat kembali perbuatan baik yang pernah dilakukan, misalnya memberi makan misalnya kepada seekor anjing, itu juga ada nilai kebajikannya. Setelah saudara berbuat baik, saudara ingat kembali perbuatan baik yang pernah dilakukan, bagaimana kondisi batin saudara? Saudara akan bahagia. Tapi sebaliknya, ketika saudara mencuri misalnya, ingat kembali akan muncul penyesalan. Jadi kenapa mau berdana? Karena berdana itu baik, tidak tercela. Berdana itu dipuji oleh para bijaksanawan. Masalah surga dan neraka ada atau tidak ada bagi umat Buddha itu tidak penting. Siapa yang bilang surga itu, neraka itu ada? Siapa yang bilang? Itu semua kan katanya. Apa yang tidak diketahui oleh diri sendiri itu hanya sebuah kepercayaan. Betul tidak? Apa yang saudara tidak ketahui itu hanya sebuah kepercayaan. Tapi kalau saudara setelah berbuat berdana, memberi atau melakukan kebajikan yang lain, saudara pasti akan mengetahui bagaimana kondisi batin saudara kalau saudara perhatikan. Betul tidak? Jadi ini alasan pertama kenapa kita umat Buddha harus praktek berdana. Untuk apa? Untuk kebahagiaan kita sendiri. Kalau saudara hanya gunakan waktu kehidupan ini untuk memuaskan diri sendiri,
diri sendiri yang dinomorsatukan, diri sendiri ini ada tanggal expirednya. Kalau sudah tiba tanggal expirednya dibuang. Mau itu dikubur, mau itu dikremasi. Sangat menyedihkan sekali ketika seseorang melihat ke belakang, tidak ada pernah teringat akan perbuatan-perbuatan baik yang pernah dia lakukan. Menyedihkan tidak? Menyedihkan sekali. Dan kalau kita mempraktekkan perbuatan berdana ini akan merubah hati seseorang. Semakin dia sering berdana, hatinya pelan-pelan berubah. Berubah menjadi apa? Menjadi orang yang dermawan. Orang yang dermawan, hatinya yang dermawan, pikirannya selalu ingin memberi. Memberi itu sebagai satu tanda dia sudah mulai bisa melepas. Ya toh. Jadi memberi ini satu praktek awal yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Orang yang tidak mempunyai kemoralan yang baik, kira-kira bisa memberi tidak? Bisa, siapa saja bisa memberi. Tetapi tentulah orang yang mempunyai sila yang baik, nilai pemberiannya, buahnya itu pasti lebih unggul. Diibaratkan bibitnya sudah unggul, ditanam di ladang yang subur. Kalau silanya baik, barang-barang yang diberi pasti diperoleh dari cara-cara yang baik juga. Ini diibaratkan bibit unggul yang saudara sudah miliki. Kemudian ditanam di ladang yang subur, diberikan kepada sangga, maka buahnya akan melimpah. Tapi kalau bibitnya tidak unggul, walaupun ditanam di ladang yang sama, mendapatkan perawatan yang sama, kalau bibitnya tidak unggul pasti ada perbedaan. Pasti ada perbedaan. Jadi saudara-saudara semua pada malam ini seperti petani yang pandai. Dia mengerti mana ladang yang subur, mana yang tidak subur. Kapan musimnya harus menanam atau tidak. Ya. Jadi seperti ini alasan yang pertama kenapa saudara memberi. Dan tentulah hukum karma itu benar adanya dan bisa dibuktikan. Karma sendiri artinya perbuatan. Perbuatan itu tentu saudara sudah tahu, perbuatan jasmani, ucapan, pikiran. Karma itu perbuatan jasmani, ucapan, pikiran yang ada niatnya. Kalau tidak ada niatnya bukan karma namanya. Ada yang datang ke sini malam ini baru sadar, loh kok saya ada di ruangan ini. Ada baru sadar sekarang. Kan tidak. Saudara bisa duduk di sini semua diawali dari kehendak. Bahkan sudah ada yang duduk sebelum 1 jam sebelum acara sudah datang ke wihara. Ya toh? Dari rumah sudah punya kehendak. Kemudian badannya dibawa ke tempat ini. Sudah melakukan karma baik. Ya. Jadi banyak kebajikan yang sudah saudara lakukan. Ini alasan yang pertama kenapa kita berdana. Alasan yang kedua, kenapa orang berdana? Karena dia melihat bahaya-bahaya dari kehidupan. Mungkin karena kebajikan yang dilakukan,
Orang terlahir di keluarga yang kaya, tidak pernah susah. Saudara-saudara mungkin saja secara materi berkecukupan, sejahtera, tidak kekurangan apapun. Saudara-saudara juga sebagai umat Buddha yang baik, tidak berbuat jahat. Tapi saudara-saudara harus ingat, kita semua belum bebas dari masalah. Ada bahaya yang selalu mengintai kita. Walaupun saudara secara materi berkecukupan, sejahtera, tidak kekurangan apapun, kalau jujur kepada diri sendiri, masih ada kekhawatiran di dalam batin saudara. Kita semua saat ini sedang berjalan ke tempat yang sama. Kita sedang menuju tua. Ada yang tidak menua? Kita sekarang sedang berjalan menuju tua, mengalami sakit, ya toh? Akhirnya mengalami kematian. Kebahagiaan yang saudara nikmati sekarang, kekal atau tidak kekal? Tidak kekal. Walaupun secara materi berkecukupan, berkelimpahan, anak-anak baik, kedudukan tinggi, terhormat, masih ada kekhawatiran. Kenapa? Karena semua itu pasti akan berlalu. Oleh karena itulah manusia di dunia ini menyadari bahwa kebahagiaan di dunia ini sementara, mereka mencari kebahagiaan yang kekal. Kebahagiaan yang selamanya. Kebahagiaan yang gak berubah. Kan itu yang dicari orang. Ada yang menjanjikan bisa memperoleh kebahagiaan yang kekal nanti setelah kematian. Pokoknya serahkan saja hidupmu kepada sesuatu yang bisa memberikan kebahagiaan yang kekal tersebut. Nanti setelah kematian, engkau akan memperoleh kebahagiaan yang kekal tersebut. Bisa dipercaya? Kalau ada yang ngomong seperti itu, suruh mati duluan aja. Nanti cerita setelah dia sudah di tempat yang kekal itu. Ibu bapak saudara-saudara, guru agung kita Sang Buddha tidak pernah menjanjikan kita kebahagiaan yang kekal. Selamanya, tidak berubah. Buddha tidak pernah menjanjikan kebahagiaan yang seperti itu. Buddha datang ke dunia ini hanya untuk mengajarkan tentang dukkha atau penderitaan. Tentu penderitaan itu muncul ada sebabnya. Sebab dari dukkha. Buddha hanya mengajarkan itu. Dukkha, sebab dari dukkha. Kalau ada sebabnya, Buddha juga menunjukkan bagaimana melenyapkan sebab dari dukkha tersebut. Kalau sebabnya lenyap, akibatnya ada tidak? Tidak ada. Inilah cara dunia ini bekerja. Ada sebab menghasilkan akibat. Ya toh? Akibat itu akan jadi sebab yang baru lagi, menghasilkan akibat lagi. Sebab akibat saling berkaitan. Demikianlah cara dunia berputar. Tidak ada sebab pertama. Jadi di dalam ajaran Buddha, siapa manusia pertama itu tidak ada poinnya. Tidak ada pentingnya untuk diketahui. Misalnya dengan kemajuan teknologi sekarang, setelah diteliti gen semua manusia di dunia, ternyata manusia pertama bukan Adam, misalnya Udin. Apakah kemudian batin kita jadi bahagia? Tidak menderita lagi?
Oh ternyata Udin manusia pertama. Selama ini saya salah. Batin saudara bahagia? Tidak ada hubungannya toh. Siapa pencipta langit dan bumi? Dalam ajaran Buddha juga tidak ada poinnya. Untuk apa diketahui? Oh ternyata pencipta langit dan bumi si X misalnya. Lantas penderitaan Anda lenyap. Bukankah kita hidup ingin bahagia? Karena dunia ini terus berubah, manusia terus mencari kebahagiaan yang kekal, yang sesuai dengan imajinasinya. Bahagia itu apa sih kalau definisi manusia umum? Apa itu bahagia? Bahagia itu kalau keinginannya tercapai. Menderita itu apa sih kalau definisi umum? Menderita itu keinginan yang tidak tercapai. Jadi manusia di dunia diukur seberapa bahagia, itu cara ngukurnya bagaimana? Dilihat jarak antara keinginan yang tercapai itu semakin kecil atau semakin besar. Kalau semakin kecil jarak antara keinginan dengan kenyataan, orangnya semakin bahagia. Itu definisi umum. Tapi Dhamma ini menentang arus. Ajaran Buddha ini tidak mengikuti kebanyakan. Kalau saudara ingin ikut kebanyakan, ya keluar sana, jangan ikut sini. Buddha tidak pernah memaksa. Buddha hanya menggambarkan realita kehidupan. Bahwa di dalam kehidupan tidak semua keinginan manusia itu tercapai. Kita ingin sehat, nyatanya sakit. Ya toh? Kita ingin awet muda, nyatanya tambah tua. Ya, kalau duitnya banyak pergi ke Korea. Ya. Kita ingin sesuatu, kenyataannya tidak mendapatkan. Ya itulah dunia. Jadi Buddha mengajarkan Dhamma tujuannya untuk kita memahami duka. Bahwa di dalam hidup ini ada derita. Dan derita yang orang pahami secara umum yaitu tadi, keinginan yang tidak tercapai. Padahal dalam hidup tidak semua keinginan itu sesuai. Ada enggak yang sudah hidup mungkin di sini 40 tahun, 50 tahun, atau 60 tahun, semuanya sesuai, ada enggak? Atau ada yang baru hidup mungkin belasan, semua keinginannya sesuai? Tidak ada. Itu namanya mimpi. Manusia di dunia ini semuanya masih dalam kondisi bermimpi. Memimpikan kebahagiaan yang kekal. Memimpikan kondisi yang sesuai dengan keinginan. Itu hidup di dunia fantasi. Bangun. Jadi karena kita tidak sadar, maka kita selalu ditipu oleh pikiran-pikiran yang tadi mengharapkan kebahagiaan yang kekal, dunia yang idealis. Padahal tidak ada. Ada tidak dunia yang seperti itu? Tidak ada. Jadi bagaimana Bante caranya saya bisa bebas dari penderitaan ini? Kalau saudara ingin bebas dari penderitaan, saudara harus pahami dulu apa itu duka. Untuk memahami duka tidak bisa pakai pikiran. Berpikir itu tidak bisa menyelesaikan duka. Saudara-saudara tentu tidak asing lagi. Saudara-saudara tentu sudah tahu sebagai umat Buddha. Apa sebab dari duka? Keinginan. Keinginan. Tanha. Itu sebab dari duka. Tapi kenyataannya kan kita masih mengalami duka. Jadi Bante tidak boleh punya keinginan.
lebih duka lagi. Keinginan yang seperti apa itu harus dipahami. Dan untuk memahami duka secara jelas, saudara-saudara harus mengalami. Mengalami dengan memikirkan itu dua kondisi yang berbeda. Contoh, kalau saudara mengalami duka seperti apa? Duduk diam. Duduk diam, jangan bergerak. Coba duduk diam 1 jam. Keluar tidak dukanya? Kalau dukanya keluar, terus apa yang saudara lakukan? Lari toh. Misalnya duduk diam 1 jam, apa yang keluar? Kaki sakit, kesemutan, duka bukan? Kalau kaki sakit apa yang dilakukan? Ganti posisi. Lari bukan itu namanya? Ada iklan. Kalau nonton YouTube yang gratis biasanya ada iklannya. Jadi bagaimana saudara bisa memahami duka ketika bertemu dengan duka saudara lari? Bisa paham tidak? Tidak bisa. Karena ketidaktahuan, karena kebodohan batin, orang selalu terus berputar dalam lingkaran samsara, mengalami duka. Iklan lagi. Jadi karena lemahnya kesadaran, tidak mempunyai kesadaran yang kuat, batinnya selalu ditipu oleh pikiran-pikiran yang jahat. Karena batinnya ditipu, saudara selalu beranggapan, ini tubuhku, ini aku, ini diriku. Padahal itu hanya sebuah konsep, hanya bentuk pikiran. Yang mana yang disebut kakiku? Yang mana yang disebut tanganku? Ini bantai tanganku. Apa buktinya? Saya bisa perintahkan tangan saya untuk pegang, letakkan. Itu tanganku. Apa iya? Tangan ini bisa bergerak apa hanya karena keinginan? Pernah lihat orang kena stroke duduk di kursi roda? Coba saya sekali kalau ketemu tanya, Pak, Bapak kena stroke ya? Itu kan kaki Bapak, perintahkan kakinya Pak, suruh jalan. Bisa jalan tidak dia? Ternyata untuk menggerakkan jasmani bukan hanya niat, banyak faktor yang menunjang. Aliran darahnya masih normal, saraf-sarafnya bekerja, kompleks sekali. Tapi karena kita tidak tahu, kesadarannya lemah, kita terus ditipu oleh batin-batin yang pikiran yang jahat itu. Kita anggap ini aku, diriku, milikku. Inilah duka. Apa itu duka? Eksistensi, keberadaan, bahwa itulah duka. Kalau saudara menganggap tubuh ini sebagai tubuhku, duka. Kalau saudara menganggap tubuh ini hanya sekedar tubuh yang masih bisa bertahan karena terus diberi makan, dirawat, tentu tidak menderita. Ya toh? Tadi saya tanya saudara-saudara semua. Ketika duduk diam 1 jam, kaki sakit, kesemutan, itu duka atau bukan? Itulah kebodohan batin. Kalau itu duka, berarti Buddha belum bisa bebas dari duka. Buddha mengalami sakit tidak jasmaninya? Sebelum parinibbana, guru agung kita mengalami sakit yang hebat. Sakit perut yang luar biasa. Berarti belum bisa bebas dari duka dong. Duka itu muncul karena ada sebab.
Ketika saudara duduk diam 1 jam, kaki saudara sakit, saudara kesemutan, itu bukan duka. Itu normal. Itu normal. Bukan duka. Sakit jasmani itu normal atau tidak normal? Kenapa ya kok saya sakit? Memangnya normalnya orang hidup itu sehat terus? Kalau orang hidup sehat terus itu tidak normal. Betul tidak? Kita bicara realita. Kalau orang hidup normalnya itu kadang-kadang sakit, kadang-kadang sehat. Betul tidak? Kalau sehat terus sakit itu tidak diketahui. Sakit terus, sehat itu tidak diketahui. Saudara tahu ada sakit, ada sehat karena kadang-kadang muncul. Satu di antara dua itu. Saudara punya badan kan gitu. Kadang-kadang sakit, kadang-kadang sehat toh. Jadi kaki sakit, kesemutan itu duka bukan? Bukan, itu normal. Duka itu ketika saudara menginginkan tidak sakit. Itulah duka. Saudara ingin duduk meditasi, harapannya tidak sakit. Iya toh? Keinginan akan pemuasan nafsu, keakuan, ego, itulah sebab dari duka. Kalau ini tidak diketahui, karena batinnya terus dalam kegelapan, maka orang melekat kuat. Kenapa saudara tidak senang dengan rasa sakit? Tahu alasannya kenapa? Sakit fisik ya. Kenapa tidak senang dengan kaki sakit? Karena saudara melekat dengan perasaan tidak sakit. Dengan mengembangkan kesadaran, seseorang pelan-pelan mulai mengalami duka. Mengalami duka dengan memikirkan duka itu dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Mana kira-kira akan membuat lebih jelas, mengalami atau memikirkan? Mengalami. Saudara tahu sakitnya seperti apa. Setelah itu bagaimana batin bereaksi, saudara tahu. Apakah begitu duduk tiba-tiba langsung sakit? Tidak. Dengan mengembangkan kesadaran, saudara tahu proses berubah perlahan-lahan. Perubahan diketahui dari mengalami. Kalau sekedar memikirkan, saudara sudah tahu semuanya berubah. Ada yang belum tahu di sini semuanya berubah? Ada? Anicca belum ada ya? Belum tahu, ada yang belum tahu anicca, bahwa segala sesuatu berubah. Sudah tahu semua toh? Tapi apa yang diketahui belum tentu dipahami. Kalau saudara mengalami apa itu perubahan, pelan-pelan saudara akan paham. Apa yang saudara pahami? Kengerian, bahaya dari melekati sesuatu yang terus berubah. Ngeri tidak? Kalau saudara mengandalkan kebahagiaan hidup saudara dari jasmani ini, mengerikan. Semakin tua jasmani ini semakin kuat. Atau sebaliknya, semakin lemah. Dulu waktu muda makan apa saja boleh. Sekarang walaupun suka durian, takut makan durian. Semakin waktu berlalu, kesenangan semakin berkurang, kesenangan jasmani ini. Jadi sangat mengerikan kalau seseorang mengandalkan kebahagiaannya dari sesuatu yang terus berubah. Itu jasmani. Apalagi yang berubahnya sangat cepat. Apa yang berubah sangat cepat? Perasaan, bentuk pikiran. Berubahnya cepat atau lambat? Sangat cepat. Satu jentikan jari bisa berubah 180 derajat.
ada pasangan muda ya sedang mesra-mesranya malam minggu pergi nonton bioskop, makan di restoran, terus saling gandengan tangan. Begitu di depan ada seorang wanita lewat, laki-lakinya lihatnya begini. Bagaimana gandengan tangannya? Seketika dilepas. Padahal tadi lagi bahagia-bahagianya. Betul tidak? Mengerikan tidak kalau mengandalkan kebahagiaan dari perasaan yang terus berubah itu? Bisa nggak kita atur perasaannya berubahnya harusnya begini, harusnya begitu? Tidak bisa. Tidak percaya, tidak bisa. Kalau saudara lagi jengkel, saudara berdiri depan cermin. Kemudian saudara katakan, perasaan jengkel, saya kasih waktu kamu 2 menit. Kalau 2 menit kamu nggak keluar, saya tarik paksa, bisa nggak? Tidak bisa. Jadi bagaimana mungkin sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, harusnya seperti apa, kita anggap itu sebagai perasaanku. Aku, diriku, itulah duka. Jadi perubahan ini harus dilihat dengan jelas. Sabe sangkara anicati, yadapanya ya pasati, atani bindati duke, esamago wisudia. Kalau kita melihat perubahan ini dengan jelas, bukan memikirkan, kalau dipikirkan pintar semua sudah. Mengalami perubahan ini dengan jelas, pelan-pelan batin kita mulai mengerti, mengerikan untuk melekati sesuatu yang terus berubah. Mengerikan tidak? Mengerikan tidak? Mengerikan. Kalau begitu sesuatu yang terus berubah, patut untuk dilekati atau dilepaskan? Dilepaskan atau dilekati? Dilepaskan. Jadi inilah tujuan kedua kita belajar berdana, belajar untuk melepas. Sudah berdana jangan dipikirkan ini dananya nanti dipakai buat apa, bukan urusan kita. Bukan urusan kita lagi. Oh bante nanti dipakai buat foya-foya sama bante-bantenya, itu bantenya yang terima karma buruk. Bukan urusan saudara. Sang Buddha katakan dalam kitab suci Majjhima Nikaya Dakina Vibhanga Sutta, Majjhima Nikaya 142, Ananda, di kemudian hari nanti ada orang hanya pakai pita kuning saja, kemoralannya buruk, tetapi orang yang berdana kepada mereka atas nama Sangha, itu kebajikannya sangat besar. Jadi kalau ada yang tanya kepada saudara, untuk apa berdana? Apa jawaban yang pertama? Berdana itu baik, berdana itu terpuji, tidak dicela, berdana itu membahagiakan untuk diri saya sendiri sebagai si pemberi, juga orang lain yang menerima. Masalah surga dan neraka ada atau tidak enggak penting. Masalah hukum karma itu ada atau tidak ada itu juga tidak penting. Jangan dipikirin sia-sia. Kalau lapar cari makanan makan, nanti kenyangnya datang sendiri sebagai akibat. Tidak usah berdoa sebelum makan, semoga makanan ini membuat perut saya kenyang. Buang-buang waktu. Ya. Jadi itu alasan berdana pertama. Alasan kedua kenapa berdana? Sebagai latihan melepas. Karena kemelekatan inilah yang menjadikan kita terus berada dalam penderitaan. Semoga ibu bapak saudara-saudara semakin maju di dalam Dhamma,
bebas dari penderitaan. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.